Permintaan Indra Syafri jelang laga final. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri punya permintaan jelang Garuda Nusantara melawan Thailand. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga final ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Jelang laga puncak ini, Indra Syafri memilih tidak menggelar latihan di lapangan. Juru taktik asal Sumatera Barat itu memilih tim asuhannya untuk fokus menjalani pemulihan. Hal ini dikarenakan Timnas U19 Indonesia hanya memiliki waktu istirahat 1 hari saja. Oleh karena itu, mereka harus fokus pemulihan agar saat menjalani laga final, para pemain berada dalam kondisi terbaiknya. Apalagi dalam laga ini, tim Merah Putih akan menghadapi Thailand yang memang bukan lawan mudah. Tim berjulukan Gajah Perang itu merupakan salah satu tim yang paling konsisten dalam ajang yang dulu dikenal sebagai Piala AFF U19 ini. Untuk itu, agar para pemain berada dalam kondisi terbaiknya, Indra Syafri memfokuskan Welber Jardim dan kawan-kawan menjalani pemulihan fisik di kolam renang saja. Kami juga berdiskusi menganalisis pertandingan Thailand besok. Analisis juga dilakukan dengan pemain secara grup, ujar Indra Syafri sebagaimana dikutip dari laman resmi PSSI Minggu 28 Juli 2024. Kami juga melakukan analisis dengan tim pelatih bersama analisis statistik kami, ucapnya. Alhamdulillah kami sudah bisa mencapai final dan besok tanggal 29 malam kami akan melakukan pertandingan pamungkas melawan Thailand, kata Indra. Mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat pecinta sepak bola Indonesia, supaya kami bisa membawa pulang hasil terbaik, tuturnya. Indra Syafri ungkap kunci kemenangan Timnas Indonesia U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri membeberkan kunci kemenangan 1-0 anak asuhnya atas Timnas Malaysia U19 pada semifinal Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024. Ia mengaku perubahan formasi menjadi alasannya. Indra Syafri menurunkan 2 striker sejak awal, Jens Raven dan Arkan Kaka dalam formasi 3-5-2 atau 5-3-2. Formasi ini tak berjalan sesuai rencana, sehingga pada babak kedua, Indra mengubahnya dengan memasukkan 2 sayap cepat, Rizky Afrizal dan Arliansyah Abdul Manan untuk menggantikan Arkan Kaka dan Vigo Dennis. Perubahan ini berjalan sesuai rencana karena Indonesia menjadi lebih lancar dalam melancarkan serangan, yang akhirnya membuat Muhammad Alvarez Buffon memecah kebuntuan pada menit ke-77. Kita lihat dari tim analisis kita, para pelatih ada celah yang bisa dimanfaatkan di mana kita di pinggir, kata Indra Syafri dilansir dari Antara. Pada babak pertama kita kalah orang dan setelah itu saya minta asisten pelatih menyiapkan 2 winger masuk untuk merubah 3-5-2 menjadi 3-4-3. Menarik 1 gelandang dan 1 striker, lanjutnya. Alhamdulillah respon kami dari situasi tersebut berjalan sesuai rencana, lanjutnya. Kemenangan ini pun membuat Timnas Indonesia U19 lolos ke final dan akan melawan Thailand dalam perebutan juara pertama Piala AFF U19 2024. Shin Tae-yong tolak Liga Korea untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Kesepakatan ini diumumkan melalui akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu yang lalu. Juru taktik asal Korea Selatan itu bakal menjalani petualangan bersama Timnas Garuda pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia Senior akan menghadapi lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Namun, ada cerita menarik dan haru di balik keputusan Shin Tae-yong memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. Kepada media Korea Selatan, Chosun, juru taktik berusia 53 tahun itu sempat menolak sejumlah tawaran dari klub besar Kalik. Ternyata, Shin Tae-yong merasa harus melanjutkan apa yang sudah dibangunnya di Timnas Indonesia.
Sejujurnya, saya mendapat tawaran tak terhitung dari Kalik, ucap Sintayong. Hanya saja, mantan pemain timnas Korsel itu merasa akan sayang sekali jika harus melepaskan tim yang sedang saya bangun di Indonesia. Menurut Sintayong, tidak mungkin jika dirinya pindah ke tim lain sedangkan timnas Indonesia tak lama lagi bakal bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami baru saja lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi pindah ke tempat lain tidak masuk akal. Bisa dibilang, saya sudah dievaluasi oleh timnas Indonesia. Saya pikir harus menghasilkan hasil pada suatu saat nanti, tegas Sintayong. Pemain keturunan ini ingin bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa full senyum karena bisa mendapatkan kekuatan baru untuk lini tengah. Pemain keturunan potensial Tristan Sengkuizen mengatakan terbuka untuk memperkuat skuad Garuda. Tristan merupakan pemain keturunan yang belum lama ini mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari klub Eredivisie Belanda Fortuna Sittard. Ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan semusim. Fortuna Sittard sendiri adalah klub papan tengah di Eredivisie Belanda. Pemain timnas Indonesia Ragnar Uratmangun tampil dengan tim tersebut pada musim lalu. Nah, Fortuna Sittard ternyata memiliki pemain keturunan yang punya hasrat memperkuat timnas Indonesia. Ia adalah Tristan Sengkuizen yang punya garis darah Indonesia dari neneknya. Nenek saya berasal dari Indonesia. Ya, saya seperempat Indonesia. Ucap Tristan dikutip dari wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Tristan bahkan mengakui dirinya sudah pernah berkunjung ke Indonesia 3-4 kali. Terakhir ia datang ke tanah air pada tahun 2019 lalu. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini mengatakan bahwa Indonesia punya budaya dengan orang ramah. Selain itu makanannya juga enak-enak. Menariknya Tristan Sengkuizen ternyata terbuka untuk membela timnas Indonesia. Walaupun begitu, pemain yang baru dapat kontrak profesional dari Fortuna Sittard ini belum dihubungi pihak PSSI. Tidak, saya belum mendengar apa-apa dan saya juga belum kontak dengan mereka. Kita tunggu saja kalau mereka menghubungi saya, ujar Tristan. Saat ditanya lebih lanjut terkait peluang membela timnas Indonesia, Tristan tidak ragu dirinya bakal mengambil kesempatan tersebut jika nantinya ada tawaran dari federasi. Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan melawan Malaysia U19. Pada laga semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024 malam WIB, skuad Garuda Nusantara menang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tipis 1-0 ini sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia U19 ke final Piala AFF U19 2024.